hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang kita kenal di dalam nama Anak Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat GKT Trinity Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja.
yang terdapat di Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hanya darah Yesus yang dapat menebus dosa dan dosa saudara dan saya. Hanya darah Yesus yang dapat menyempurnakan kembali gambar Allah yang sempurna yang telah rusak di dalam diri saudara dan saya. Untuk itu mari kita mengangkat pujian KPPK nomor 172. Hanya darahnya Yesus. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu datang kepada-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami adalah anak-anak tebusan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau telah mengampuni akan segala dosa dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Namun kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami melakukan kejahatan, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan sendiri. Pikiran-pikiran kami kadang Tuhan tidak berkenan kepada Engkau. Bapa surgawi, untuk kami datang kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu,
mengaku akan segala dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Engkau ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau ampuni Tuhan segala pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami juga mohon ampun Tuhan pada perjalanan hidup kami. Kadang kami malas untuk melakukan apa yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan di dalam hidup ini Tuhan. Dan juga untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kemalasan kami Tuhan. Bapa surgawi, Bapa terima kasih. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, biar Roh Kudus terus pimpin dan menuntun hidup kami Tuhan. Akan dalam perjalanan hidup kami hari esok dan seterusnya Tuhan. Kami belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk hidup mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup ini ya Tuhan. Sehingga ke depan hidup kami, hidup yang mau memuliakan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat pengampunan, lewat darah-Mu Tuhan, lewat kematian-Mu di Kalvari Tuhan, kami mendapatkan jalan pengampunan akan dosa dan kesalahan kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dan pada kita pelanggaran kita. Dengarkan juga petunjuk hidup baru buat kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Untuk mengantar jemaat masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat, mari kita mengangkat pujian dari KPPK 261 Gunung Batu Perlindungan. Tuhan
bersama-sama datang pada arti tunggal pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita menetapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari dalam mati, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari ini kami datang kepada Engkau. Memberikan pujian syukur kami oleh karena pemurah-Mu yang boleh memelihara kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Satu minggu yang boleh kami lalui di dalam berbagai pembentukan dan pemeliharaan. Dan pada Ya Allah kami juga bersyukur untuk saudara Julian Tata Asa yang juga boleh berulang tahun pada minggu ini. Dan kiranya Engkau boleh tetap menolong dan mendukung saudara kami di dalam kehidupannya, di dalam berbagai cita-citanya, sehingga kehidupannya boleh dapat menyenangkan hati-Mu ya Allah. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat di GKT Trinity yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia Pea, kami juga berdoa untuk Ibu Maria Taula. Kiranya lambang kasih-Mu boleh menyatakan berkenan memulihkan keadaan mereka. Juga boleh menguatkan iman mereka sehingga mereka dapat teguh bersandar dan berharap pada-Mu di dalam keterbatasan fisik yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya untuk sinode GKT yang pada minggu ini akan mengadakan sinode raya. Kiranya Kau boleh menolong para panitia, padusi dan setiap orang yang terlibat di dalam mempersiapkan acara sinode raya ini. Kita semuanya dapat berlangsung dengan baik. Juga Kau boleh menolong setiap para hamba-Mu yang akan datang mengikuti sinode raya ini, agar kami dapat terus bergumul dan berbuat memahami akan kehendak-Mu bagi sinode gereja Kristus Tuhan akan pelayanan yang perlu dikerjakan di negara ini. Kami juga berdoa ya untuk kota kami dan negara. Kiranya Kau yang memberikan hikmat terus kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat menjadi roda pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kami dapat hidup bersama-sama dengan baik dan juga Kau boleh memimpin setiap kami akan kami agar dapat juga jadi saluran kasih-Mu dan kesaksian hidup yang baik bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Allah. Inilah doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan untuk dijawab seluruh perintah. Mari bersama kita berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Kristus. Berikanlah kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Dan Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada ibadah siang ini kita akan dilayani pembentukan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Andries dan permintaan. Kita bersyukur untuk kesediaan Bapak bisa melayani pada ibadah siang ini. Sebelum jemaat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita melalui pujian KPPK 240. Percaya dan patuh. Yang menitari jalanmu
bersyukur sepanjang minggu Kau boleh menyertai kami dengan segala aktivitas kami, dan bersyukur di hari yang Tuhan boleh berikan kami untuk boleh datang beribadah, dan lebih itu kami bersyukur ada satu kesempatan di mana Tuhan kembali menyapa kami melalui kebenaran firman. Berkenan Tuhan menolong kami di dalam segala keterbatasan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh yang sudah memimpin para penulis Alkitab, menuliskan firman-Mu, Roh yang sama yang akan menuntun kami masuk ke dalam kelimpahan. Bukan hanya kami dimengertikan, karena kami sadar betapa kami lemah untuk melakukan. Biarlah Roh-Mu yang kudus sudah membantu kami, sehingga kami mampu menerapkan firman itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati jam ini, dan setiap kami yang mendengar dan yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kesempatan kembali boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan di majelis tempat Tuhan di tempat ini, boleh menyampaikan firman Allah bagi kita semua. Iya, mungkin khotbah memang seri, jadi kita sudah masuk di hukum yang kedua. Ya, kita melihat dari tadi sudah dibacakan di dalam Keluaran 20 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-6. Kita baca sekali lagi, Keluaran 20 ayat keempat hingga yang ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Baik, kita melihat dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-24. Kita lihat ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman, selamatkan berbagai kita membaca, menyimpang, tapi sudah tentu jauh lebih berbahagia mereka yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari hukum yang kedua dari 10 perintah Tuhan yang kita sama-sama tahu bahwa ini adalah satu perintah yang Allah berikan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya pasti minggu lalu mungkin sudah bahas masalah hukum yang pertama ya. Nah, hukum yang pertama dengan hukum yang kedua itu saling mengkait, walaupun memang berbeda ya. Jadi dua perintah pertama ini saling terkait. Jangan dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua berkata mengenai kamu tidak boleh membuat berhala di dirimu sendiri, tidak boleh sujud kepadanya atau menyembahnya. Ya, saudara, sekali lagi ini ada perbedaan. Ya, perbedaan yang kalau seorang penafsir, seorang tokoh Puritan, Thomas Watson itu mengatakan bahwa perintah pertama itu melarang menyembah Tuhan palsu. Jadi yang pertama jelas
berikan perintah kepada kita untuk supaya jangan menyembah Allah lain, ilah lain, Allah yang palsu. Ya. Sedangkan yang kedua bicara mengenai jangan menyembah Allah, di sana dikatakan yaitu melarang menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang salah. Ya. Jadi yang pertama bicara mengenai apa tuh? The object of worship. Yang kedua bicara mengenai the manner of worship. Ya. Perintah pertama berkaitan dengan siapa yang akan kita sembah. Siapa yang saudara saya sembah. Dan perintah yang kedua berkaitan dengan bagaimana Anda beribadah atau melakukan penyembahan. Ya. Jadi ini penting bagi engkau dan saya untuk kita boleh melihat dengan baik supaya kita tidak mengulang hal yang serupa. Tapi kita harus mengerti apa sih yang dimaksud di dalam hal ini. Saudara, ketika Allah memberikan hukumnya ini, 10 hukum itu pada bangsa Israel, dan kita tahu lewat Musa, tidak lama kemudian. Saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran 32, kita lihat Keluaran 32. Keluaran 32, bagaimana bangsa Israel langsung melakukan kesalahan dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hal ini. Ya. Keluaran 32 yaitu bagaimana saudara lihat di sana mereka membuat apa itu? Allah daripada apa? Anak lembu emas. Gitu ya. Saudara, kalau kita mau lihat dengan baik, yaitu memang pelanggaran yang mereka lakukan di sana. Tidak lama setelah 10 hukum diberikan, langsung mereka melanggar hukum yang kedua. Sebenarnya kalau kita cermati dengan baik, di dalam hal ini Harun itu tidak salah, gitu ya. Dia punya maksud baik. Ya, bangsa Israel bilang, selama itu Musa di atas, nah turun-turun, gitu ya. Gimana kita mau beribadah? Ya sudah, bikin Allah. Mereka tak punya konsep Allah yang benar itu. Ya, yaitu bagaimana mereka supaya tetap menyembah Allah. Nah, akhirnya mereka membuat patung dari lembu emas, ya, anak lembu emas. Gitu ya, dikumpulkan semua emas-emas itu, kemudian dibikinlah anak lembu emas. Tapi jangan berpikir mengenai anak lembu ini anak lembu, ya anak lembu itu seperti yang tidak berdaya atau anak lembu yang kecil begitu ya. Tapi dia adalah lembu, anak lembu yang dewasa begitu ya. Itu simbol daripada satu kekuatan, strength, kekuatan begitu ya. Kalau saudara pergi ke Amerika itu di apa itu? Wall Street itu ada gambar lembu itu yang besar itu simbol daripada pasar yang tidak ada tandingannya, marketnya itu, gitu ya. Ini jadi di sini mau mengatakan dari simbol lembu itu menyatakan mengenai Allah yang kuat, dan itu memang dalam konteks bangsa Mesir mempunyai dewa yang sama, gitu ya, dewa lembu, gitu ya, sehingga bangsa Israel ketika Harun membawa mereka itu untuk membantu mereka. Jadi motivasinya itu supaya membantu Allah yang benar. Hanya caranya saja salah, dibuat patung, dan itu yang tidak diperkenan oleh Allah. Oleh karena apa, saudara? Jadi ini sebetulnya menutup kemuliaan Allah, hanya memunculkan satu sisi mengenai karakter daripada Allah. Itu jelas sekali, saudara. Jadi di dalam hal ini mereka salah oleh karena apa? Menutupi kemuliaan Allah, hanya menunjukkan sifat Allah yang lain tetapi menutupi yang lain. Saudara, yang dimunculkan mengenai lembu emas itu menunjukkan mengenai apa? Kekuatan, betul tidak? Kekuatan jadi simbol Allah yang kuat, Allah yang kekuatan Allah yang hebat, Allah yang kuat seperti ini. Tetapi itu tidak menunjukkan mengenai Allah yang kasih, karakter Allah yang lain, Allah yang adil, Allah yang suci, Allah yang kudus dan sebagainya. Maka tidak heran saudara, perhatikan konsekuensinya. Tidak lama setelah itu, Bilangan 25,
Saudara akan menemukan mereka melakukan pelacuran dengan gadis-gadis daripada Moab. Oleh karena konsep mereka tentang Allah hebat, Allah kuat, tapi bukan Allah yang kudus, Allah yang suci. Maka di dalam hal ini adalah satu kesalahan bagi mereka. Waktu membuat patung itu hanya menunjukkan satu sisi, tapi menutupi kemuliaan Allah yang lain. Jadi hanya sebagian sifat karakter Allah yang dimunculkan. Ya, saudara, hal yang sama. Bolehlah kita pakai simbol salib dalam keagamaan membantu kita untuk selalu mengingat. Ya, kalau umpamanya itu yang pakai anak lembu, itu kan menciptakan mengenai kekuatan Allah, ke Allah yang hebat, Allah yang kuat. Kalau salib bagaimana? Boleh nggak? Bentar kita copot itu salib ini. Salib itu cuma menyatakan karakter Allah yang apa? Menyimbolkan mengenai kematian Kristus saja, betul tidak? Oh, kalau begitu kubur kosong. Kubur kosong hanya apa? Menyimbolkan mengenai dia yang mati, tapi apa? Allah yang bangkit, tidak menyatakan mengenai kematian dan sebagainya, mengenai Allah yang kasih, Allah yang kudus dan sebagainya. Lalu Yesus, boleh nggak buat kita buat gambar Yesus? Nah ini, saudara, di rumah saya hampir tidak ada gambar Yesus. Ya, bahkan mungkin gambar salib juga tidak. Jadi istri punya kalung salib, gitu ya. Yesus, saudara, kalau di dalam Shorter Catechism itu mengkritisi hal ini, ya kan? Yesus, boleh nggak? Walaupun di bagian yang lain, pandangan orang reform yang lain, katakan tidak masalah, nanti tidak akan lihat. Tapi oleh seorang mengatakan bahwa bahkan di dalam buku itu menyatakan bahwa Yesus yang digambarkan, yang dilukiskan. Saya bisa matikan dulu AC ini, ya, tahan. Atau ada pintu ke bawah. Sorry. Ini. Biasanya AC full AC, kalau surga full AC gitu ya. Nah, kalau nggak tahan dingin, neraka panas ya. Ya, Yesus digambarkan oleh Yesaya 53. Kalau kita lihat selalu gambar di Yesus itu seperti seorang aktor, betul nggak? Gagah, ganteng, bagaimana rambut gondrong, gitu ya. Itu Yesus. Tapi kalau Yesaya 53 mengatakan apa? Tampangnya tidak semarak, tak enak dilihat, katanya gitu. Tapi kalau kita lihat di gambaran, ganteng gambaran dan sebagainya. Ya, ini kalau dari satu penulis mengatakan, maka tidak perlu. Itu sama dengan kita membuat ilah, lalu karena hanya menunjukkan berapa sifat Allah, tapi tidak menyatakan kemuliaan Allah secara utuh, karakter Allah secara utuh. Oleh karena Yohanes pasal 4 tadi mengatakan Allah kita adalah roh. Iya. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi pertama yang dimaksudkan di sana yaitu secara literal, secara fisik, apalagi mental. Itu nanti kita akan bahas masalah itu. Nah, bisa segala representasi kita, segala gambaran kita, lukisan kita tentang Allah untuk membantu kita menyembah Dia, itu tetap salah. Setelah itu dibentukkan fisik, dibentukkan secara literal fisik itu pasti salah. Jadi Calvin mengatakan tidak ada Allah yang sejati di dalam dunia ini. Maksudnya di dalam Allah ini tidak bisa. Ya, kita harus mengambil satu benda apa untuk bisa menggambarkan atau merepresentasikan mengenai Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi perintah pertama melarang penyembahan dewa palsu atau berhala dewa palsu. Perintah kedua melarang membuat atau menyembah gambar Allah yang benar, gambar Allah yang benar. Ya, tidak ada kita bisa menggambarkan Allah yang benar itu dengan cara apapun.
Jadi mari kita akan coba lihat lebih jauh lagi saudara, apa yang dilarang oleh perintah kedua. Yang pertama tadi itu jangan membuat berhala, ayat yang tepat. Ya, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang di langit, yang di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat itu satu berhala. Ya. Ini adalah larangan dalam ayat yang tepat. Ada dua hal memang yang secara khusus dimunculkan di sini. Yang pertama dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima jangan buat ayat keempat jangan buat patung, tapi ayat yang kelima jangan menyembahnya. Nah, jadi larangan pertama adalah jangan membuat berhala. Berhala adalah benda material yang digunakan untuk mewakili Tuhan untuk tujuan penyembahan. Ini penting. Jadi larangan ini adalah jangan membuat berhala. Berhala adalah benda material yang digunakan untuk mewakili Tuhan untuk tujuan penyembahan. Itu jelas tidak bisa diterima. Itu dilarang dan itu adalah satu pelanggaran, ya. Nah, mari perhatikan baik-baik dari kalimat-kalimat yang ada. Di sana dikatakan menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi Anda tidak boleh, saudara dan saya tidak boleh membuat bagi diri Anda sendiri, bagi kita sendiri berhala dalam bentuk apapun yang ada di langit di atas. Kata surga memiliki beberapa lapisan makna dalam kitab suci. Ya, kadang-kadang mengacu pada alam surgawi atau spiritual. Ini akan menghalangi gambar malaikat atau setan atau dewa imajiner untuk tujuan ibadah. Jadi tidak bisa kita coba membuat satu gambaran imajiner mengenai malaikat atau setan pun dan sebagainya. Tidak ada yang benar itu. Ya. Nah, Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 22 itu ayat 8 dan 9 dia katakan begini, aku tersungkur untuk menyembah di kaki malaikat yang telah menunjukkan, itu makhluk surgawi kan, kepadaku. Tetapi dia berkata kepada saya, jangan lakukan itu. Saya adalah sesama hamba dengan Anda dan dengan saudara-saudara yang lain itu, para nabi dan semua yang menjaga buku ini. Itu adalah sembahlah Allah, dia katakan. Jadi malaikat ini pun tidak mau disembah. Ya. Jadi yang hal-hal yang bersifat spiritual yang bisa dibayangkan di imajiner itu sesuatu yang melanggar. Langit di atas, apa yang di langit di atas? Yang kita bisa sembah, yang kita bisa gambar, kita bisa buat begitu, bisa merujuk pada benda-benda langit. Maka akan dilarang seorang membuat berhala dalam bentuk matahari, ya, bulan atau bintang-bintang. Itu juga menunjukkan satu apa? Merujuk yang ke langit itu, hal-hal yang tidak diterima. Lalu yang apa lagi, saudara? Yang di langit itu yang dilarang seperti burung-burung, serangga yang terbang, itu tidak bisa. Semua yang di langit itu atau di bumi di bawah akan melarang membuat berhala berupa hewan darat seperti sapi, gajah atau bahkan manusia sekalipun. Tidak bisa. Dan di air di bawah akan melarang membuat berhala berupa binatang yang hidup di air seperti apakah ikan, buaya, binatang laut dan sebagainya. Saudara, ini harus kita cermati dengan baik, harus kita pahami dengan baik. Jadi tidak bisa membuat gambaran-gambaran yang seperti yang ada di dalam dunia ini, yang di langit, di darat, di laut dan sebagainya dalam bentuk apapun. Tidak bisa kita buat patung-patung atau menggambarkan representasi mengenai Allah atau hal-hal seperti itu yang kita punya kekuatan kekuatan gaib dan sebagainya. Nah, yang salah, lalu pertanyaan kita, apa yang salah dengan membuat gambar Tuhan untuk disembah? Ini saudara, semuanya itu ada hubungannya dengan membuat pemikiran kita sendiri tentang Tuhan. Kita punya pemikiran yang sudah mengalami distorsi, dia pernah bisa menggambarkan. Saudara, tidak mungkin ada seorang penulis memberikan satu ilustrasi ketika saudara melihat gambar saudara, lukisan saudara yang kurang, pasti saudara tak suka, betul tidak? Foto saudara itu dilukis,
Saya pernah dilukis. Aduh, lukisannya saya bilang lebih baik tidak usah dilukis. Tidak baik, tidak sesuai. Lukisan itu masih lain. Atau bisa melebihi, bisa juga mengurangi. Tidak bisa sempurna. Ya kan? Gambaran kita yang secara untuk difoto pun cuma depan. Ya kan? Atau kalau lihat di samping-samping tidak bisa memperlihatkan kita seutuhnya. Kita tidak suka. Ya, tingginya orang banyak terjebak lihat foto. Waduh, ganteng sekali. Untuk cewek umur tingginya 170. Setelah ketemu tuh cowok, semampai semeter nggak sampai. Kan repot gitu ya. Jadi nggak bisa. J. Becker mengatakan gambaran logam adalah konsekuensi dari gambaran mental. Apa yang kita gambarkan, diskan dari benang material mengenai Allah, untuk merepresentasikan tentang Allah, itu salah. Semuanya itu berangkat daripada ide dan pemikiran yang sudah mengalami distorsi. Waktu kita membayangkan, melukiskan, membentuk mengenai Allah, pasti salah. Maka ini penting bagi kita untuk pikirkan dengan baik. Itu hal-hal yang mungkin saat ini juga sedang mempengaruhi kehidupan kau dan saya. Ketika kita membuat berhala, kita berusaha untuk menciptakan Tuhan menurut gambar kita atau menurut ide kita sendiri. Seorang teolog yang liberal, misalnya golongan liberal, Feuerbach, itu mengatakan kalau dalam Alkitab, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, betul kan? Allah bilang begitu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Yang firman Allah. Tapi Feuerbach balik. Baiklah kita menciptakan Allah menurut rupa dan gambar kita. Gambarnya manusia. Itu manusia. Menciptakan Allah menurut rupa gambar kita. Nah, karena itu dalam penyembahan berhala adalah salah. Karena memberikan gambaran yang menyimpang tentang Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan sebagaimana Dia telah menyatakan dirinya kepada kita dalam firman-Nya dan bukan menurut imajinasi kita sendiri. Setiap kali kita mengucapkan kata-kata beginilah cara saya berpikir tentang Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita sedang menginjak hal yang berbahaya. Cara kita, pikiran kita yang sudah mengalami distorsi, itu adalah kesalahan. Kedua, apa yang dilarang? Jangan menyembah berhala tadi, jangan membuat patung sebagai satu berhala, tapi jangan juga menyembah. Buat patung aja mengenai presentasi tentang Allah sudah salah, apalagi mau menyembah. Jangan menyembah berhala. Maka hal yang pertama dilarang itu kita dalam membuat berhala, baik dari bahan atau pikiran kita. Ya, secara fisik maupun secara mental. Ini sebetulnya nanti kita akan tinjau. Ada seorang penulis sangat baik dalam satu bukunya itu. Nanti kita akan temukan bagaimana J.B. Phillips mengatakan your God is too small, gitu ya. Alam itu begitu kecil. Nanti itu dia lebih memperlihatkan kita memberikan gambaran tentang Allah bukan secara fisik merepresentasikan, tapi melalui mental. Itu kesalahan yang paling besar sebetulnya. Nah, membuat berhala baik dari bahan atau pikiran Anda. Larangan kedua yang tidak boleh kita sembah itu berhala. Artinya jangan menyembah gambar Tuhan Anda sendiri dan jangan menyembah gambar Tuhan orang lain. Ya. Thomas Watson dalam bukunya tentang 10 perintah Allah memberikan 3 batasan mengenai hal ini. Pertama dia katakan tidak mungkin. Pertama tidak mungkin karena Anda tidak dapat mewakili Tuhan secara akurat dengan sebuah gambar. Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kita mau menyembah? Sedangkan kita itu tidak mungkin untuk menggambarkan Allah. Di dalam Yesaya 40, mari kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-25. Ayat 18 dan 25. 18 Yesaya 40. Dia katakan begini. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patutkah? Ini satu pertanyaan retoris. Patutkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisnya dan seterusnya? Ayat yang ke-25. Dengan siapakah hendak kamu samakan
firman yang maha kudus. Ini adalah satu hal yang sangat keras yang saya kasih tahu. Bagaimana apa yang bisa kita samakan tentang Allah itu? Tidak ada, ya. Mau dengan patung, dengan apa semua, apalagi mau menyembahnya. Itu hal yang tidak mungkin dan cukup kita itu bisa memberikan satu gambaran yang kuku yang utuh tentang Allah. Pikiran seorang seniman yang disewa untuk melukis potret raja, dia mungkin sanggup, ya, bisa dikatakan. Tapi pasti ada juga yang kurang. Ya. Kalau orang melukis Allah, satu kali ada orang melukis apa ini? Karena perlu berdebat, Israel Agung kan. Dia punya luka di sebelah ini. Tapi bagaimana dia lukis, ditutup lukisan itu, tidak menampakkan lukanya itu. Aja itu senang. Ya. Jadi senang oleh karena menutupi, kasih menutupi banyak kelemahan, betul ya? Itu paling enak itu di ngomong seperti itu. Tidak menampilkan yang sesungguhnya. Pasti terhadap orang mungkin kita senang ketika kita menutup sesuatu yang kurang, tapi terhadap Allah tidak ada satu pun yang kita bisa menggambarkan dengan pikiran kita yang terbatas. Kedua, dia katakan tidak boleh, selain itu adalah satu yang tidak mungkin menggambarkan dengan utuh. Kedua, tidak masuk akal atau irasional untuk menyembah gambar Tuhan. Satu yang tidak mungkin untuk menyembah gambar Tuhan. Ya, dengan deskripsi daripada Yesaya di dalam Yesaya 44, tukang kayu mengukur dengan garis dan sebagainya, dia katakan di close dengan kalimatnya, itu sesuatu yang gila. Itu kamu bisa melakukan hal seperti itu, ya. Ada penilaian Yesaya terhadap mereka yang bertindak begitu tidak rasional. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mengerti apa-apa, mata mereka diplester sehingga mereka tidak bisa melihat dan pikiran mereka tertutup dan seterusnya. Ini adalah satu tanggapan daripada Yesaya. Dia berkata ke Anda berkata itu sesuatu yang sangat gila. Nah, dan yang ketiga dia katakan adalah haram bagi Anda, bagi kita semua untuk menyembah gambar Tuhan. Seorang mungkin bertanya, bagaimana dengan karya seni? Karya-karya seni yang sangat yang kita tahu, karya-karya seni yang religius itu, bagaimana? Nah, kita singgung sedikit mengenai gambar Yesus. Apakah salah memiliki salib? Ini agak soft sedikit kalau dibanding dengan di dalam suatu katekisme itu. Ya, dia mengatakan begini. Apakah salah memiliki salib atau gambar Yesus? Saya percaya bagian kunci dari perintah di sini adalah kata berhala, ya katakan. Dan frasa jangan sujud menyembah dan menyembah mereka. Jadi pada berhala dan jangan sujud. Tidak ada yang salah dengan simbol agama, ya katakan, atau karya seni hanya dengan sendirinya, ya. Kita tidak bisa menyalahkan itu, guys. Kalau saudara pergi ke di museumnya Pak Tom di Jakarta dan menemukan banyak hal karya-karya seni, ya. Dia katakan lihat saja tabernakel dan tabut perjanjian lama dan perjanjian itu, tabut perjanjian itu di perjanjian lama. Mereka penuh dengan karya seni religius atas perintah Tuhan. Masalah terjadi ketika simbol menjadi pengganti. Nah, ini yang salah. Kalau sudah memberi pengganti, penyembahan berhala adalah dosa umum dalam paganisme, ya, agama kafir, karena orang merasa sulit untuk menyembah Tuhan yang tidak dapat mereka lihat. Nah, ini yang susah memang. Ada kecenderungan, ada kita bisa, karena orang itu kalau tidak digambarkan, tidak dibantu dengan satu simbol, tidak bisa dia mau menyembah Tuhan. Gimana dengan Katolik? Jelas sekali berlawanan dengan firman Tuhan di dalam hal ini, ya, patung untuk membantu kita, untuk menggambarkan, jelas tidak sempurna, dan itu adalah pelanggaran. Nah, di dalam ini dia bilang boleh saja karya seni, tapi ketika itu untuk membawa kita membayangkan Allah, Tuhan, itu sudah satu atau mengganti, sudah satu pelanggaran. Ya, bagaimana dengan menggambar Yesus? Nah, ini tadi yang kita sudah baca dalam suatu katekisme yang mengatakan itu tidak boleh. Ya,
Ya, maksudnya itu karena juga tidak sempurna. Bahkan Yesaya 53 gambaran Yesus bukan ganteng, malah jelek, dilihat aja dipandang orang selalu gambarkan ini. Nah, dia menggambarkan seperti ini. Apakah gambar Yesus? Bagaimana dengan gambar Yesus? Apakah perintah kedua melarang membuat gambar Yesus? Apakah gambar Yesus adalah gambar Allah? Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus adalah Allah. Namun juga dia katakan, Tuhan Yesus kita yang datang sebagai apa? Manusia. Ya, Yesus memiliki tubuh dengan tangan dan kaki serta wajah dan rambut. Jadi dia katakan, saya pikir tidak apa-apa untuk menunjukkannya melalui gambar. Ini agak soft, gitu ya. Cuma dia kasih catatan. Bahaya yang datang jika seseorang mulai menggunakan gambar itu untuk ibadah atau untuk bagaimana mengidentifikasi Yesus sebenarnya dengan terjemahan seorang seniman. Nah, ini sudah salah. Itu kita bisa terjemah. Tapi tadi kita katakan kita punya kecenderungan kalau nak dibantu dengan satu peragaan. Nanti di dalam gambaran selanjutnya memberitahukan kepada kita apa yang dikatakan oleh J.B. Phillips itu, yang bukan secara fisik tapi secara mental itu sudah sangat merusak, melanggar akan ini. Walaupun ini tidak dikatakan secara vulgar, secara transparan, tetapi sebetulnya yang paling muncul di dalam kehidupan kita saat ini lebih banyak kepada mental yang kita tergambarkan mengenai Allah itu sendiri, gambaran kita mengenai Allah. Mengapa perintah kedua itu ya kita harus patuhi? Tuhan memberikan 3 alasan juga, saudara. Yang ayat yang kelima, misalnya katakan yang sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Pertama, tidak boleh karena dia adalah Allah yang cemburu. Bagaimana kita harus menuruti ini? Allah yang cemburu. Cemburu ini bukanlah cemburu dalam konsep seperti kecemburunya manusia. Cemburu suci, cemburu kudus. Memang adalah bahasa-bahasa di dalam Alkitab. Kalau bahasa yang kita tahu antropomorfis itu apa? Kalau Allah bertelinga, tebekkanlah telinga. Allah punya telinga. Allah adalah roh, kan? Tapi untuk membantu kita, Allah mau mendengar, lalu yang perasaan lagi dan sebagainya. Tuhan cemburu, cemburunya itu seperti bukan cemburu babi buta seperti engkau dan saya, bisa salah, tapi ini cemburu suci. Dan Allah adalah Allah yang cemburu ketika kita menyembah dewa-dewa asing, menyembah Allah lain, milikku bangsa itu, Israel punyaanku. Ketika sudah berselingkuh secara rohani, menyembah atau menyembah dewa lain, itu adalah satu kecemburuan bagi Tuhan. Di dalam kitab Ulangan menceritakan hal itu. Bagaimana Tuhan tidak senang dengan hal yang seperti itu. Ya, tapi yang kedua, percepat apa yang diperintahkan. Tuhan menghukum anak-anak karena dosa ayah mereka. Ya, di sana dikatakan jangan sujud menyembah dan seterusnya, sebab larangan pertama oleh karena dia adalah Allah yang cemburu. Bahkan yang kedua itu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu maksudnya apa, saudara? Karena apa yang kita ajarkan kepada anak, apa yang kita teladankan, wariskan kepada dia. Kalau kau sudah melakukan penyimpan-penyimpan yang salah, anak-anak itu juga akan mengikuti hal itu. Itu maksudnya. Akan meneladani orang tua, meneladani apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh orang tua. Itu yang membuat anak-anak makin ada generasi berikut makin hidup tidak baik, tidak benar. Itu satu hukuman kepada kita. Generasi demi generasi akan rusak kalau kita tidak pernah mengajarkan kebenaran mengenai Allah yang sesungguhnya dan model penyembahan kita yang benar. Sudah salah, itu terus akan terbawa pada generasi selanjutnya. Maka dia katakan
Tuhan akan menunjukkan kasih kepada 1000 generasi. Ayat yang ke-6. Saya katakan, tapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada 1000 orang. Itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Bagaimana yang mengasihi, jelas sekali. Di dalam kitab Injil juga Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita. Bukan suatu transaksi, tapi itu adalah satu perintah dan itu adalah satu akibat. Bagaimana kita kalau hidup dekat dengan Tuhan, menyembah Dia dengan bagaimana kita, bukan kita mau menyembah supaya diberkati, tetapi itu adalah bagian daripada Allah yang memberkati kehidupan engkau dan saya dan cucu kita ketika kita menyembah Allah yang benar. Ya. Dan kemudian kita tiba kepada hal yang menarik, ya, mengenai tadi saya menyinggung mengenai bukan secara fisik tapi secara mental. Bagaimana penulis daripada buku yang dikarang oleh J.B. Phillips. J.B. Phillips itu dalam bukunya Your God is Too Small. Dia mengatakan begini, segala macam gambaran palsu yang dimiliki orang tentang Tuhan, ya, mengenai gambaran kita secara mental yang kita sudah gambarkan tentang Allah, itu adalah hal yang palsu yang disebut dengan residence policeman, parental hangover, grand old man, managing director. Dia katakan seperti itu. Yang dia pertama katakan ini adalah beberapa nama yang dia kemukakan di sini. Yang saya masih ada 13 saja. Tapi saya cuma memunculkan ada beberapa hal saja. Yang secara mental kita sudah melanggar akan hukum yang kedua. Yang pertama dia gambarkan mengenai kita selalu terbawa mengenai Allah yang sangat mengasihi kita. Selalu terbawa dengan simbol gambar waktu kita kecil dan sampai saat ini masih ada gambar itu kan. Mengenai Yesus yang bawa menggendong itu domba, ya, domba yang di dalam pelukannya. Simbol daripada Allah yang sangat mengasihi kita, ya. Nah, gambaran Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang disimbolkan melalui gambar seperti itu, membuat kita itu selalu tahu bahwa Yesus Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita apapun kita buat yang jelek sekalipun Dia tetap terima kita. Dia pasti tetap akan mengasihi kita bagaimanapun apapun kelakuan kita. Bahkan dalam segala pergumulan kita, Matius pasal 11 ayat 28, mari kepada Tuhan itu saudara, aku akan memberikan kelegaan padamu karena Dia mengasihi kita. Jadi digambarkan Allah seperti Allah yang seperti itu. Karena kita melihat melalui satu gambaran seperti itu secara mental, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Cuma melihat Allah secara sepihak karakternya. Dan itu sudah terbangun demikian lama di dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan yang salah sekalipun, pasti Dia oke saja. Dan Allah mengasihi. Kita melihat Allah adil. Yang kedua dia katakan seperti seorang direktur manajer itu dalam satu perusahaan. Menarik diilustrasikan begini. Kalau kita di dalam satu perusahaan punya seluruh karyawan cuma 50 orang, pimpinan pasti kenal sama kita, betul? Ya, 50 orang, wah, dia bukan hanya kenal kita, dia bisa sapa kita, dia bisa tanya, dia kasih tahu bagaimana istri kamu, dia tahu dia sudah punya istri atau dia tahu punya anak 50 orang, dia sangat kenal. Tapi misalkan kita naik kepada 500 orang yang ada di dalam perusahaan kita, ya mungkin masih mengenal, ya. Tapi kalau mau istri kamu, anak kamu, mulai mikir, kan? Seorang direktur, seorang pimpinan pasti betul kita bisa nyapa kita, bisa masih say hello, baik, bagaimana kabar anakmu? Tapi bagaimana sudah 5.000? Bagaimana dia bisa kenal kita? Oh saudara, ketika sudah 5.000, ya paling-paling kalau ketemu dengan pimpinan itu
tahu ini karyawan. Tapi kalau mau bertanya lebih lama, mau kontak lagi lebih dekat, karena tidak kenal. Saudara, J.B. Phillips ini mengatakan kita juga memperlakukan Allah seperti itu. Gambaran Allah mental yang kita bangun, karena Allah itu terlalu sibuk. Kalau orang-orang seperti siapa dia bilang Billy Graham, dia kenal, dia tahu. Pendeta Stephen Tong, Allah tahu. Ngurusin saya siapa yang fit? Tidak mungkin lah. Apalagi kita sekarang penduduk dunia berapa miliar? 7 miliar. Gimana mungkin Allah mau ngurusin? Kenal. Dia gambarkan seperti seorang manajer. Nggak mungkin tambah banyak, tambah dia paling relasi. Tidak lagi begitu dekat. Dia sibuk. Dengan kata lain artinya apa saudara? Dia nggak kenal saya. Bagaimana dia bisa mengerti saya? Ya akhirnya membuat orang punya konsep mengenai Allah. Ya Allah lah, nggak kasihkan, nggak mengasihi saya. Allah nggak kenal saya, nggak peduli dengan saya. Dia cuma peduli dengan orang-orang yang besar. Seperti seorang manajer. Dia katakan berapa banyak dalam kehidupan dan saya sedang menciptakan ilah-ilah seperti itu dalam mental kita, gambaran kita tentang Allah. Itu juga saudara satu kesalahan. Atau yang ketiga dia katakan seperti kakek tua. Allah yang kita gambarkan seperti kakek tua, berjenggot panjang. Dia dulu dia membantu siapa? Abraham, Ishak, yang Yakub. Itu dulu. Allah yang seperti itu, Allah yang berinteraksi, Allah yang berkomunikasi, Allah yang intens berhubungan. Itu pada zaman Allah itu Yakub, Abraham, Yakub dan Ishak. Dia sudah tua, sudah pikun, sudah usur, gitu ya. Sudah tell me, ya. Bagaimana bisa mengerti ngurus kita? Saya lebih baik ngurus sendiri. Saya perlu urus diri kita sendiri. Saudara, ini gambaran kita tentang Allah. Dalam kehidupan kita tanpa sadar juga kita sedang melakukan hal seperti itu. Itu penulis mengatakan jauh lebih parah. Inilah penyembahan modern. Bukan dalam bentuk fisik yang kita bisa sembah, kita bisa ganti. Itu membantu bisa mengenal, tapi melalui mental yang salah. Atau yang keempat yang disebut dengan parental hangover. Maksudnya apa? Wah, terima kasih. Terima kasih. Sahabat yang baik selalu mengerti. Iya, pasti diajar oleh istri. Nah, saudara, dia mengatakan begini. J.B. Phillips mengatakan seperti orang tua, ya. Yang satu, bagaimana memanjakan anak. Ya. Perlakuan seperti orang tua terhadap anak yang memanjakan anak. Segala sesuatu yang diminta oleh anak itu serba oke. Diokekan, dipenuhi. Bahkan sebelum dia minta, di tabungan dia sudah kasih mungkin, ya sudah tiap bulan dikasih 50-100 juta, habis itu. Semuanya oke, dipenuhi. Apa yang diminta oke, tidak pernah dibantah, tidak pernah dilarang. Apa ini oke. Oke, semua oke. Dia katakan kita juga kadang-kala seperti itu terhadap Allah, membuat gambaran tentang Allah yang memanjakan kita. Mungkin pada saat kita minta ini oke, kita kerja ini oke, kita melakukan ini kan sebenarnya oke. Tapi ketika sesuatu yang tidak diokekan kepada kita, dan satu waktu kita tidak dipenuhi, apa yang akan kita lakukan? Ada orang tua seperti kita pasti
jengkel sama Tuhan. Kok nggak ada oke? Karena tidak punya gambaran tentang Allah. Seperti orang tua yang memanjakan. Tapi yang sebaliknya dia gambarkan mengenai gambaran orang tua, gitu ya. Allah seperti orang tua yang tadi memanjakan, tapi yang kedua yang dominating, yang keras, yang selalu dengan rotan, dengan sabuk. Maka tercipta sense of abnormal tentang orang tua. Hal yang sama terhadap Allah. Karena Allah yang seperti polisi itu, prip, sementara hajar, pukul begitu, waduh kejam. Allah yang selalu, jadi kita seperti orang tua yang kalau keras, dominatingnya yang luar biasa, selalu ini punya, selalu ujung-ujungnya sabuk dan sebagainya, membuat anak hidup dalam ketidaknormalan. Hal yang sama terhadap Tuhan, saudara. Maka bagi dia bagaimana terus menyenangkan Tuhan supaya tidak buat kesalahan kena cambuk. Langsung bisa nyobot Tuhan. Pikir dengan datang persembahan, rajin beribadah cuma karena takut. Karena gambaran Allah seperti itu. Oh saudara, ini adalah gambaran-gambaran yang dia katakan jauh lebih berbahaya. Yang kita ciptakan patung daripada materi. Secara fisik, itu mental jauh lebih parah. Mari kita coba koreksi diri kita. Mungkin kita sedang membangun satu konsep salah. Dan itu sudah menjadi satu ilah di dalam kehidupan kita. Dalam hal apa lagi kita itu bisa melakukan penyembahan berhala? Mari kita buka Kolose pasal 3. Kalau tadi hal-hal yang praktis, tapi hal ini juga praktis. Kolose pasal 3. Ayat yang kelima. Ya, ini juga adalah penyembahan berhala. Kolose pasal 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Gimana kita bisa mengatakan ketamakan itu adalah penyembahan berhala? Saudara, bukankah saat ini kita sedang dicekoi dengan konsep dunia? Bahwa makin kita itu memiliki, saya pernah memberitahukan bahwa di gereja-gereja itu kita hanya akan mengakui, menghargai, menghormati orang biasa selalu dari apa? Dari kedudukannya, ya kan? Orang jabatan di dunia ini, kalau kita punya jabatan, punya kedudukan, pasti dihormati, diterima, akan kadang-kadang bisa lebih itu dikultuskan. Itu penyembahan. Jadi tapi orang yang kedua adalah orang yang berduit, betul nggak? Makin kita berduit, dan gereja tanpa sadar juga memperlakukan orang seperti itu. Saya pernah pelayanan di satu gereja, maaf ya, ini cuma satu gereja yang cukup berada di Jakarta. Dan saya perhatikan, kalau penerima tamu datang menerima jemaat yang datang. Saya lihat kalau dia cuma naik hijau, teman-teman, kan? Innova, tapi kalau sudah turun dari BMW, tangannya turun, si penerima tamu akan lebih turun. Mari, BMW itu
Tapi kalau cuma BMW bajai merah warnanya, masuk sendiri itu. Ya kan? Apalagi kalau tadi dari Messi. Ini Hauma meskipun tuh hal-hal. Kamu lakukan, nggak aja lagi dia duduk di depan. Tapi kalau orang biasa nggak duduk pun nggak apa-apa. Sehingga itulah yang membuat kita makin berduit, makin berada, tercipta oleh filosofi dunia ini, yang membuat akhirnya tanpa sadar kita cari seperti itu dihormati. Nah, saudara lihat itu yang mendrive orang untuk meraup lebih banyak harta benda, karena bagi dia harta hormati, disanjung, dipandang. Itu sudah satu iman. Tidak bisa. Ketidakmurnian seksualitas adalah bentuk lain dari penyembahan berhala. Sudah baca dalam kitab Roma pasal 1. Homoseksualitas adalah bentuk khusus dari ketidakmurnian seksualitas yang diidentifikasi sebagai penyembahan berhala dalam kitab Roma. Oh, banyak saya. Jadi jangan hanya pikir kalau kalian tadi. Bahkan pekerjaan kita yang mungkin kita sudah terilah, yang sudah menarik kita untuk lebih tertarik kepada itu daripada Tuhan. Sesuatu yang menarik kita dan tarik kita keinginan kita pada Tuhan itu sudah menjadi satu ilah. Pekerjaan. Coba di hari Minggu ada kantor besar, kopi 5 di gereja jam 10 ini setiap gabung ketemu sama pimpinan mau dapat kerja. Saudara pilih mana? Saya yakin aku lebih pilih sana tuh. Kerja. Kadang-kala suami sudah menjadi ilah di dalam diri kita. Istri, anak, pekerjaan, semuanya bisa jadi ilah. Dan tahayul dikatakan adalah bentuk lain daripada penyembahan berhala. Dan satu waktu ini orang gereja, saya waktu itu masih pelayanan di Surabaya. Kemudian saya diajak oleh tempat itu, Pak, yuk kita pergi lihat rumah saya lagi finishing. Maksudnya ya ada tanggihan lagi, ya bisa kita doakan juga lah, ya. Rumahnya besar, lagi proses finishing. Kemudian dia ngomong gini, Bapak tahu ini jumlah tangga ini berapa? Maksudnya sudah jumlah, terus hadapannya kenapa harus ada aja ini, tidak boleh ada begini. Sudah apa itu? Sudah pakai hong shui, feng shui lah, hong shui lah, tahayul. Itu sudah satu ilah di dalam kehidupan kita. Kita sudah mentuhankan ilah lain. Kok banyak sih? Sudah tahu ketika Tuhan Yesus itu dengan murid-murid jalan. Kalau baca dalam Markus pasal 9. Ya. Yesus sedang ajar mengenai dia akan mati, dari sengsara dia akan mati, gitu kan? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Nah, coba kita lihat. Markus pasal 9. Ayat 30 sampai ayat 32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Ketika Yesus dan murid-murid berangkat dari situ dan ke Galilea, Yesus tidak mau hal ini diketahui orang. Sebab dia sedang mengajar murid-murid yang berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Jadi mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada. Mereka
tidak mengerti apa karena ini sulit dimengerti? Yang diajarkan. Atau sebetulnya mereka tidak mau mengerti, atau mereka sudah mengerti dalam tanda petik, tapi tidak seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kira-kira yang mana? Saudara, mereka tidak mengerti apa sulit dimengerti. Ya, manusia akan mati, ya akan mati. Atau mereka tak mau mengerti, tidak mau pusing. Jelas tidak. Saudara, ini bukan baru satu kali Yesus kasih tahu bahwa dia akan mati, dia akan mengalami kesengsaraan itu. Kronologisnya mengatakan ini sudah 3 kali Yesus kasih ajar. Jadi bukan mereka tidak mengerti. Tapi pengertian mereka seperti mereka mengerti tapi tidak seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena mereka sudah membangun satu konsep di dalam diri mereka yang sulit dibereskan. Poin saya begini. Saudara, yang terbangun sama mereka mengenai Mesias itu apa sih? Ini bicara mengenai Mesias, anak manusia itu. Bagi mereka Mesias itu mana mau mati, sengsara. Konsep mereka Mesias yang datang itu adalah membebaskan mereka dari jajahan orang bangsa Romawi. Itu raja Mesias itu seperti pada zamannya Daud, Salomo yang perkasa, yang hebat. Seperti itu yang mereka bangun. Saya itu datang, aduh mati dan sebagainya. Itu yang sudah dibangun. Konsep lama. Yang dalam detik itu sudah mitos, sudah tahyul, yang sudah lama kita bawa. Kita jadi Kristen itu bukan hanya casingnya doang, tapi jerohannya itu tidak diubah. Konsep-konsep lama kita. Yang tahyul yang saya katakan seperti ini, saudara, banyak tahyul-tahyul kita yang kita sewaktu masuk Kristen belum bilang. Kalau orang hamil jangan duduk berdiri di depan pintu. Halo? Ayo? Apalagi yang tak boleh? Coba cek apa yang tahyul-tahyulnya. Ayo. Aksi, jangan pergi, siap. Apalagi saudara? Nah, ada mitos-mitos, banyak mitos-mitos kita yang kita masih bawa. Kalau sudah mau menikah, jangan pergi-pergi. Yang ngajarin begitu. Ayo. Terlalu banyak saudara kalau mau dibangun. Belum yang bangun rumah harus ada begini, pintu begini. Dari mana? Ayo. Kita sudah membuat itu ilah lain. Saudara, kalau dikupas lebih jauh lagi, begitu banyaknya harusnya kita harus paham. Maka ingat, gambaran apa yang paling tepat menggambarkan mengenai Allah? Jangan dengan satu lukisan. Dia datang itu, dia katakan itu melalui suara, melalui firman. Dan gambaran Allah yang sejati tidak ada lain, hanya melalui Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Allah kita adalah Allah yang roh di dalam Yohanes 4 ayat 24 tadi. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada satu gambaran yang lain. Dan maka daripada itu diperintahkan kepada orang saya. Apa yang kita bisa supaya kita menyembah? Lalu kita beribadah, bersekutu dan sebagainya. Dan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan supaya gambaran kita tentang Allah yang benar bukan memperilah yang lain,
bahkan membuat patung dan disembah. Lalu hal mental kita yang salah makin hari makin sesuai dengan firman. Lebih dekatlah, lebih suka baca firman, dan melalui firman kita tahu Allah yang sebenarnya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa yang sudah kami bersyukur untuk kebenaran firman. Tuhan, tanpa sadar kami adalah orang-orang yang sering melanggar hukum yang kedua ini. Kami mungkin bukan membuat patung secara fisik sebagai ilah, pengganti Allah, atau menggambarkan Allah. Tetapi dalam mental kami, yang kami bangun begitu lama tentang Allah yang sebetulnya tidak seperti yang Tuhan mau. Tapi kami nyaman dengan kondisi seperti itu, dibangun demikian lama, demikian rapi, sehingga ketika tidak sesuai, seringkali membuat kami kecewa mengirim Engkau. Ajar kami Tuhan, amaran tentang Allah di dalam Kristus Yesus, lalu firman pula Tuhan, yang membawa kami terus lebih dekat dengan firman, bersekutu, memuji Engkau. Dan supaya kehidupan kami makin hari, makin seperti yang Tuhan mau, penyembah sejati. Kalau ada ilah-ilah lain yang masih di dalam diri kami, tolong supaya kami dimampukan untuk mulai lepas dari semuanya itu, dan melalui kuasa Roh yang kudus memberikan kepada kami pemahaman yang terus makin benar dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak benar, akan memperilah hal-hal yang mungkin bagi kami itu adalah hobi kami, pekerjaan kami, kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan jemaat, kita akan masuk pada katekismus saudara. Mari jemaat bangkit dan jemput bangkit berdiri. Kita akan membacakan katekismus saudara yang ada di bangsa jemaat kita. Minggu ke-28, pertanyaan ke-75. Bagaimana saudara diingatkan dan yakinkan dalam perjamuan kudus bahwa saudara mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua hartanya. Pertanyaan ke-76. Apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan?
Kristus berjanji, sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula Dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuhnya dan menyegarkan mereka dengan darahnya. Di mana janji itu terdapat? Terima kasih. Jemaat yang kembali. Terasa hidup kita kadang begitu cepat berlalu. Apa yang kita pikirkan dengan hidup kita, apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan KTPK 342, Beri Terbaikmu. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Bapa surgawi, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami begitu banyak tantangan, kesulitan dan pergumulan. Namun kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa menopang dan menolong serta memberkati akan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa surgawi,
Terima kasih Engkau telah mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Engkau telah memberkati usaha pekerjaan kami, ya Tuhan. Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu pada siang ini, kami memberikan persembahan untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan Engkau terima persembahan kami, ya Tuhan, untuk menjadi alat untuk Engkau pakai di dalam pelayanan gereja ini, ya Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk para majelis hamba Tuhan yang mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan dapat digunakan dengan begitu baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan apa yang masih sisa pada kami, ya Tuhan, dengan hikmat dan pertolongan kudus-Mu, kami dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Inilah doa kami, inilah persembahan kami, ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Akan masuk ke waktu Jumat. Nampak Tuhan dan majelis Jumat GKT Trinity mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat hadir pada hari ini dalam kebaktian Minggu 10 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga majelis Nampak Tuhan serta seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan dari hambanya Majelis Jantik pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kita masuk kepada yang ulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Julian Tantanasa, tanggal 6 Juli. Data kehadiran sepekan: Kamis 30 Juni PA hadir 4 orang, Sabtu 2 Juli remaja dan pemuda hadir 6 orang, Minggu 3 Juli sekolah minggu penilaian, Minggu 3 Juli kebaktian umum hadir 30 orang. Doa-doa sepekan dapat didoakan dalam doa-doa kita di rumah kita masing-masing. Jadwal sepekan: kebaktian umum Minggu 17 Juli, tema menyebut nama Allah, pengkhotbah kepada Ismail, liturgos Ibu Yulian Lebo, teman musik Bapak Karpi, senior Bapak Ferry dan Saudara Tekli, doa sepaat kepada Ismail, doa persembahan Ibu Yulian Lebo, penerima tamu keluarga Bapak Hendro Setiawan. Untuk Minggu tanggal 24 Juli dapat dilihat di Warta. Untuk persekutuan remaja dan pemuda, Sabtu 16 Juli jam 18.30 tempat di GKT Trinity, tema peran gereja. Pemimpin pujian Aldi, doa sepaat Tekwi, pengkhotbah Pastor Michael. Untuk sekolah minggu 17 Juli jam 8.30 tempat di GKT Trinity, pemimpin pujian Pastor Jonathan, pemain musik Pastor Michael. Tuntutan firman kelas kecil Pastor Jonathan, kelas besar Pastor Ripka. Demikianlah waktu jemaat kita pada minggu ini. Kita akan masuk ke doxologi dan doa berkat. Dipersilakan kepada hambanya Majelis Jantik untuk memimpin. Mari dengan berdiri kita mengakhiri seluruh ibadah menyanyikan doxologi. Amen.
Kasih Allah Tritunggal ini terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan setiap kita di dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.